Tadi ada pertanyaan dari teman, kenapa dalam kegiatan di aksi damai ini pihaknya Peggy Setiawan tidak terlibat. Kemudian apakah nanti kalau memang kita diizinkan atau jadi RDP, RDPU memungkinkan tidak Peggy Setiawan juga ikut bergabung? Itu pertanyaannya, Bang. Ya, kemarin 4 Februari ya. 4 Februari ya. 4 Februari itu Peggy kan lagi umroh tuh di Mekah. Betul. Ya. Nah, saya sendiri lagi ada kegiatan menangani kasus pembunuhan itu kan di Polres Metro Jakarta Selatan. Oh iya, iya. Ya, pas bareng loh. Nah, saya sampai sore di situ sampai tanggal 5. Oh, Ya, mendampingi orang tua FA, para diman. Ya, diperiksa ada BAP lanjutan. Karena berkasnya itu ke-19 yang pembunuhan dan atau itu kelalaian yang mengakibatkan meninggal itu berkasnya ke-19. Nah, itu yang akhirnya ramai itu kan ditangani Resmob dan kanitnya di PTDH kemarin kan. iya, iya. Tuh, jadi memang ada kegiatan 4 Februari. Jadi begini, kalau secara hukum Peggy ini hanya orang korban salah tangkap. Jadi kalau dilibatkan dimanapun ya tidak tahu apa-apa, betul nggak? Iya, iya. Iya, jadi mau memberikan keterangan apapun ya tidak tahu orang di Bandung kan gitu. Sebenarnya gini, Bang, pas itu sih kita paham ya, tapi maksudnya gini, teman-teman yang bertanya ya, Bang, ya maksudnya apapun itu kan ketika Peggy Setiawan itu dulu Butuh atensi. mengalami salah tangkap, teman-teman netizen kan juga full mendukung, mensupport lah ya. Sementara Gaskan ini juga memang isinya semuanya netizen dan mendukung gerakan ini, gerakan mensupport lah ya 7 terpidana plus Saka Tatal ini apa tidak terpanggil misalkan untuk juga ikut bergabung, karena apapun itu memang satu rangkaian cerita lah, walaupun memang secara peristiwa hukum itu dia tersendiri gitu, ataupun mungkin kasusnya tersendiri, tapi dukungan itu pasti akan lebih membara. Ini pertanyaan netizen, sehingga tadi beberapa typingan dan juga Bang Furi menanyakan bahwa bisa tidak kalau ketika nanti memang kita diizinkan atau di terselenggaranya DP atau DPU ini, Bang Setiawan, Peggy Setiawan pun juga ikut dihadirkan, tentu juga mungkin bersama dengan Bang Tony. Nah, yang saya bisa jawab pada waktu di awal, Bang Faktual itu sudah komunikasi dengan Bang Tony. Cuman mungkin punya pandangan lain, dan memang si itunya lagi umroh si Peggy Setiawan. Nah, ketika nanti ini jadi RDP ataupun RDPU, pandangan Abang seperti bagaimana kira-kira? Biar teman-teman juga jadi paham nih, langsung dijelaskan sama Abang. Memungkinkan tidak, selama memang tidak ada kegiatan tertentu, si siapa ini, si klien Abang, Tony, Peggy Setiawan itu juga bisa hadir di dalam RDPU itu. Pendapat Abang? Oke. Kira-kira. Pertama itu ya, kalau secara hukum memang tidak ada yang bisa memberikan membuat terang ya peristiwa itu. Kalau secara hukum Peggy itu tidak bisa membuat terang perkara itu karena Peggy hanya orang yang tertangkap dan tidak tahu apa-apa. Kan itu pertama. Dan ini udah pernah dicoba waktu Peggy diminta menjadi saksi PK. Ya tetap tidak ngerti apa-apa kan, namanya di Bandung kan gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu secara hukum. Nah, kemudian secara kemanusiaan tentulah Peggy juga kalau ada di Cirebon pasti ikut ya sebagai support ya, sebagai support kemanusiaan. Jadi ini bukan lagi hukum tapi kan kemanusiaan. Para yang bergerak ini kan banyak masyarakat ya. Nah, jadi sebagai support kemanusiaan tentu Peggy pasti ikut. Nah, kemudian mengenai RDP, seandainya ya teman-teman Gaskan ini nanti diberikan kesempatan untuk RDP dengan Komisi 3, ini kan perkara ini perkara hukum ya, di mana bebasnya 7 terpidana itu harus melalui proses hukum, upaya hukum yang paling mungkin dan memang satu-satunya ya adalah PK kedua, karena PK pertama ini kan ditolak. Ya. Nah, menurut aturan bahwa PK ini kan hanya sekali, kecuali kan memang ada alasan lain. Nah, menurut Ketua Mahkamah Agung dalam di akhir tahun tuh apa namanya kemarin tuh menjelaskan konferensi ya. Iya, refleksi Refleksi kerja 2024 kan. Ia membuka PK kedua asal kan ada saling pertentangan antara putusan satu dengan putusan tahun 2016. Ya. Nah, berarti untuk dapat PK kedua itu harus ada putusan pengadilan yang terbaru, di mana putusan pengadilan yang terbaru ini bertentangan dengan putusan pengadilan negeri Cirebon pada tahun 2016. Misalnya, salah satu saksi yang memberikan keterangan palsu itu diproses secara hukum sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan mereka ini ya, atau saksi ini
terdakwa saksi ini memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga akan merubah konstruksi. Nah, tapi saksi itu memang harus bisa benar-benar merubah konstruksi kasus. Bagaimana kalau Dede? Yang paling mungkin Dede, karena Dede itu sudah mengakui ya. Kalau sudah mengakui itu enak penetapan tersangkanya kan. Ya. Nah, tapi apakah seandainya Dede ini divonis dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang inkrah, Dede ini cepat inkrah. Karena kalau menerima itu udah nggak usah banding kan itu. Maka cepat, karena proaktif lah ya. Niat jadi tersangka, niat jadi terpidana Dede kan itu. Ya, mendukung sehingga sangat cepat nanti prosesnya seandainya sudah vonis kan, tidak akan banding. Nah, hanya saja nanti seandainya Dede itu divonis bersalah telah memberikan keterangan palsu, kesaksian palsu. Kita lihat dulu, Dede itu menguatkan di mana pada tahun 2016 kesaksiannya. Dede itu menguatkan pada saat dia melihat sama Aep terjadi lempar-lemparan. Ya, setelah itu dia masuk ketakutan kan ketika dikejar. Setelah itu kan tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau saat itu pengacaranya kritis ya, Aep dan Dede ini oke lah dia melihat lempar-lemparan ya. Tetapi dia tidak melihat itu setelahnya itu bagaimana. Kan itu. Nah, sebenarnya bisa dibantah ini. Cuma karena mungkin dulu bagaimana situasinya saya juga tidak paham. Sehingga kesaksian Aep dan Dede yang seperti itu aja dijadikan saksi yang sangat kuat. Lebih parah lagi, dua orang itu tidak hadir, hanya dibacakan saja. Kan? Ya. BAP kesaksiannya yang katanya berdalih sudah disumpah, dibuat BAP sumpah di penyidik. Ini kan parah sebenarnya. Kembali, seandainya Dede itu terbukti, ya, ini hanya ya melihat di SMP 11 yang lihat dilempar-lemparan ya, sehingga tidak, menurut saya, apalagi ditambah lagi Aepnya tidak kena, tidak jadi tersangka ya, maka hakim akan melihat ini yang benar Dede apa Aep, kecuali dua-duanya Aepnya nih kan. Nah, lebih bagus lagi Rudiananya, karena dari tadi ngomongin DPO saya tonton nih ya, soal DPO ini Rudiana lah yang harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena laporan polisi pada tanggal 31 Agustus 2016, silakan semua praktisi hukum sepakat, orang yang diperiksa pertama kali, yang di BAP pertama kali ya dalam laporan itu pasti pelapor, benar gak? Ya. Nah, laporan Rudiana 31 Agustus 2016 pukul 18.30, Rudiana lah yang pertama kali diperiksa sebagai pelapor. Di situ dalam BAP nomor 5 itu ketika ditanya siapa identitas pelaku yang melakukan pembunuhan berencana dan persetubuhan terhadap anak, Rudiana menjawablah 11 orang itu termasuk 3 DPO. Nah, sehingga ini lebih hebat, lebih bagus kalau ya, yang proses secara hukum itu yang memberikan kesaksian palsu itu adalah Rudiana. Keren, tuntas semua itu. Kalau Rudiana berarti palsu semua, laporannya, keterangannya, nama-namanya. Nah, Rudiana dari mana? Ya harus diproses dulu dia. Ditanya dari mana? Karena dia yang pertama kali diperiksa kan. Coba misalnya dalam BAP-nya itu berdasarkan, misalnya jawabannya berdasarkan interogasi saya terhadap orang yang saya amankan ini kan itu. Nah, pelakunya adalah ini. Itu mah tidak, langsung saja menjawabnya itu di BAP Rudiana nomor 5. Oleh karenanya ya, seandainya putusan pengadilan pidana dengan terpidana terdakwa Rudiana yang mempunyai kekuatan hukum, bebas semua itu. Nah, kaitannya dengan RDP ya, maka saya memberikan pendapat begini. Karena bebasnya para terpidana, 7 terpidana ini harus melalui proses hukum, harus melalui putusan pengadilan dulu ya. Putusannya PK, dan supaya PK-nya bisa maju harus ada putusan yang saling bertentangan. Nah, supaya ada putusan yang saling bertentangan itu harus ada saksi-saksi yang memberikan kesaksian palsu yang proses secara hukum sampai inkrah ya. Maka berhubung Rudiana sudah dilaporkan, AF sudah dilaporkan, RT Pasren sudah dilaporkan di Mabes Polri, tim khusus juga bekerja, sampai sekarang tidak ada kabar, maka RDP itu khusus minta kepada anggota DPR Komisi 3 agar panggil Kapolri untuk menjelaskan proses hukum yang sedang ditangani terkait laporan terhadap Rudiana, terhadap AF, RT Pasren, nah, terhadap Dede Riswanto dan tim khusus yang bekerja itu. Oke, jadi teman-teman itulah tadi ya, kita bisa melihat saran langsung dari Bang Tony terhadap kita gaskan bahwa yang paling pertama panggil Kapolri untuk menjelaskan ya Bang Tony ya. Dan itulah yang menjadi tuntutan poin pertama kita Bang. Meminta tolong izin Bang bertanya boleh? Izin Bang Sulman sambil dicatat ya. Izin bertanya boleh? Bang Sulman ingin bertanya sama Bang Tony. Sebentar. Satu poin dulu saya sampaikan ke teman-teman ya, untuk menegaskan ya keselarasan dan keserasian cara berpikir kita digaskan dengan Bang Tony. Ini yang menunjukkan ya bahwa di kami pun Bang, setelah kita duduk diskusi berlama-lama, berjam-jam, berhari-hari, jadi poin pertama kami itu memang bahwa meminta Komisi 3 DPR RI untuk memanggil Kapolri. Betul. Untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan adanya proses katakanlah itu salah prosedur ya,
dalam penangkapan di awal. Termasuklah itu kemudian yang Abang sampaikan, itu Rudiana dan lain sebagainya. Itu yang pertama yang sedikit menambahkan narasi dari Abang. Nah, berikutnya bahwa kita tahu bahwa sedemikian susahnya nih laporan ini, Bang. Dari bulan 5 sampai bulan 2 merangkak aja enggak. Nah, itulah penekanan-penekanan yang tim Gaskan mau dengan mengundang atau memanggil Kapolri yang dilakukan oleh DPR RI, katakanlah dalam entah di RDP nanti atau ada entah prosedur apa yang DPR RI bisa lakukan, itu akan memberikan penguatan. Jadi gerakan kita itu memang pasti langsung tidak langsung akan memberikan penguatan terhadap PH yang lagi bekerja ini, Bang Tony. Sehingga apa? Sehingga memberikan atensi kepada DPR RI akan memanggil pihak-pihak tertentu, memudahkan langkah bagi tim PH. Dan memang kami tidak terlalu masuk jauh ke dalam aspek yuridisnya, Bang. Seperti yang dilakukan oleh PH. Karena memang kami pihak yang berbeda. Kita lebih kepada dorongan sosial ekspresi lah ya. Sosial kemanusiaan daripada masyarakat Indonesia dalam hal ini adalah apa namanya itu netizen. Nah, satu tambahan sedikit sebelum saya kasih ke Bang Puri bahwa di samping memang aspek yuridis yang lagi ditangani atau apa perbuatan hukum lanjutnya PH, ya kami mau menggugah ataupun apa namanya itu menarasikan tentang hak absolut atau kompetensi Presiden Republik Indonesia secara apa namanya itu secara prerogatif sehubungan dengan amnesti ataupun dan atau bahasa kita itu dan atau abolisi. Nah, tentu mungkin ini kembali lagi akan ada suatu korelasi dengan PH-nya gitu ya. Tetapi ketika kita menyuarakan itu di depan DPR RI Komisi 3 dan bapak-bapak di sana bisa menangkap, nah memang akan kami kembalikan konteks seperti apa berkomunikasinya. Jadi itu yang menjadi poinnya kita dari Gaskan Bang Puri. Jadi memang kita tidak masuk bahwa seolah-olah kami ini atau kita ini bagian daripada PH yang akan membahas tentang bagaimana mencari suatu novum yang jeli, yang teliti. Tetapi ketika tidak ada dorongan, maka pihak-pihak yang terkait ini itu ibarat tembok, Bang Tony. Buktinya ya tadi Abang sampaikan, pelaporan terhadap Pasren, Dede dan Aib aja, Bang Jutek aja kalau kita lihat keterangannya dari bulan 5 sampai bulan Februari ini itu nggak jalan, mungkin baru pelan-pelan jalan. Nah, ini yang kita mau akselerasi, ini yang kita mau trigger sebenarnya, Bang. Supaya ada atensi dari pemerintah, dari DPR RI secara khusus, karena yang meminta itu adalah rakyatnya yang diwakilkan, dan ketika itu bisa tersoroti, ya kita yakin bahwa jalannya PH ini akan lebih mudah, terkecuali atau bila memang juga ada kemungkinan Presiden Republik Indonesia ikut campur dalam hal ini, turut campur ya sorry, maksudnya terlibat penggunaan hak prerogatifnya itu. Demikian mungkin tambahan dari saya, Bang Tony, supaya mungkin Abang juga paham bahwa kami sebenarnya tidak terlalu masuk ke hal-hal teknis dalam pembelaannya gitu ya, Bang ya, tapi memang lebih kepada dorongan moralnya gitu. Silakan, Bang. Pokoknya saya apresiasi ya teman-teman Gaskan ini meskipun bukan PH-nya tetapi semangatnya luar biasa ya. Siap. Pokoknya itu saya apresiasi. Makanya ketika Johansah Faktual News itu konsul ke saya, apa saja yang mau disampaikan, saya bilang ya harus orang yang tahu tentang prosesnya itu, karena tadi ya, rinci kan sudah saya jabarkan kan. Nah, makanya yang terbaik itu adalah menggandeng ya PH, para terpidana, karena mereka lah yang tahu proses ini, siapa saja yang sudah pernah diperiksa, berapa saksi kan itu. Nah, sehingga analisanya itu bisa kuat. Harusnya saksi-saksi sekian udah diperiksa semua, kok sampai sekarang nggak ada kejelasan. Hanya para PH 7 terpidana ini yang tahu kan proses Rudiana sampai di mana, saksinya sampai siapa yang udah diperiksa, proses terhadap Aib sampai di mana, Dede Riswanto sampai di mana, nomor laporan polisinya berapa kan. Di RDP itu ya pasti akan ditanya secara detail oleh anggota DPR, sehingga diperlukan orang yang menguasai perkara, tahu perkara sudah sampai mana yang sudah diproses oleh Mabes Polri ataupun Polda Jawa Barat itu ya, Bang. masukan saya. Jadi memang kami pun juga tidak ini, Pak, RDP ini kan rapat dengar pendapat. Nah, sudah bersurat belum agar Kapolri-nya dipanggil? Di dalam tuntutan kita, Bang, yang 2 lembar surat yang kita sampaikan itu kan saya juga langsung membacakan kepada Prof. Asmi ya. Itu di situ jelas kami meminta bahwa kita meminta salah satu poin pertama dari sekian banyak poin, meminta Kapolri untuk dipanggil. Nah, di poin terakhirnya itulah kami mengajukan permohonan untuk dilakukan RDP atau RDPU, tergantung konteksnya nanti. Nah, kami dari Gaskan bahkan kalau memang ternyata pihak Komisi 3 menggabungkan kami dengan PH, itu kami welcome, tidak ada masalah. Bahkan kalau memang hanya PH-nya beserta dengan keluarga dan hal-hal yang lain yang terkait, kami pun juga tidak ada masalah, Bang. Poin kami bahwa kasus Wina Cirebon ini, 7 terpidana ini sudah masuk ke dalam atensi Komisi 3 dan bahkan dirapatkan dalam suatu RDP ataupun RDPU. Itu menjadi target kita. Jadi lebih kepada penguatan supaya kasus ini, 7 terpidana ini memang masuk
dalam radarnya Komisi 3 untuk dibahas secara detail. Dan memang kami pun juga sebenarnya lebih setuju ketika bisa digabungkan, sehingga biar PH lah yang menerangkan itu secara detail. Kami mungkin paling memberikan suatu narasi-narasi dari sisi masyarakat ya, seperti apa sih. Kita kembalikan sama pihak Komisi 3 nanti, Bang. Ya, oke. Baguslah kalau memang sudah bersurat secara resmi meminta, ya nanti terlepas kita mempunyai data atau tidak, paling tidak ya kalau sudah ada permintaan untuk RDP ya nanti kan gampang bisa data-data bisa menyusul, karena pada dasarnya publik juga tahu sih sebenarnya ya bahwa laporan-laporan itu sudah dilayangkan di Mabes Polri, hanya prosesnya sampai sekarang kan belum ada kejelasan kan gitu. Betul. Hanya kita lebih detailnya saja kan. Iya, betul. Kemudian ini saya ingin sebentar, saya tuntaskan dulu biar teman-teman bisa menyikapi. Saya ada Erwin ya, katanya banyak yang tanya kenapa Peggy tidak melaporkan AF. Nah, saya jawab ya, saya baru kali ini dijawab, saya jawab nih. Jadi gini, kalau melaporkan AF atas memberikan keterangan palsu, Peggy ini belum kena dampak dari AF akibat keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP. Karena bunyi pasal 242 KUHP itu yang dapat dipidana karena memberikan keterangan palsu itu adalah memberikan keterangan palsu di persidangan pokok perkara. Nah, Peggy ini nggak sampai sidang di pokok perkara karena baru di pra-peradilan bebas, sehingga tidak ada kesaksian AF yang memberatkan Peggy di persidangan. Itu AF baru memberikan kesaksian di BAP kemudian patah di pra-peradilan. Nah, jadi belum bisa AF dilaporkan oleh Peggy atas dugaan memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah atau di atas sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP. Itu, teman-teman. Jadi, kenapa Peggy tidak melaporkan AF memberikan kesaksian palsu? Karena kesaksian palsu AF itu terhadap Peggy belum dilakukan di depan persidangan karena baru di pra-peradilan sudah putus, sudah bebas. Itu. Kecuali 7 terpidana inilah yang mengakibatkan kesaksian palsu ya AF, kalau seandainya AF itu kesaksiannya palsu, mengakibatkan 7 terpidana dan 8 satu ini dihukum berat. Itu ya teman-teman. Jadi Peggy tidak melaporkan AF itu karena tindak pidana memberikan kesaksian palsunya itu ya di persidangan ini tidak jadi karena bebas di pra-peradilan. Itu. Oke, izin Bang Tony, Bang Solmat izin. Silakan Bang Tony. Nah, ini sangat menarik nih Bang Tony, izin ya. Tapi kan dari kesaksian AF itu sendiri akhirnya dari pihak penyidik itu menetapkan Peggy Setiawan itu sebagai tersangka waktu itu. Ya. Iya. Nah, kalau sekiranya Peggy Setiawan bisa ikut di saat di DPR RI gitu kan bisa menjelaskan bahwa Peggy Setiawan salah tangkap dari kasus Vina atas dasar keterangan atau kesaksian dari salah satu saksi dulu yang memberikan keterangan meskipun hanya lewat BAP ya kan, kesaksiannya dibacakan di persidangan. Itu kan seharusnya Peggy juga bisa ikut di DPR RI nanti Bang Tony, memberikan kesaksian tersebut bahwa dia sendiri aja ditetapkan sebagai tersangka atas dasar kesaksian AF ini akhirnya terpatahkan saat di pra-peradilan seperti itu kan. Itu sebenarnya satu kesatuan kan sebenarnya Peggy Setiawan dengan di dalam kasus Vina ini. Sudah bisa dilaporkan gitu maksudnya mungkin, Bang? Enggak, kalau dilaporkan tadi dari keterangan dari Bang Tony tidak bisa karena masih belum sidang di ini kan sidang pokoknya. Tapi kan penetapan Peggy Setiawan tersebut atas dasar salah satunya dari kesaksian AF ini gitu kan. Kan seperti itu. Tapi nanti ketika diundang di DPR RI, Peggy Setiawan juga ikut hadir, kan bisa untuk memberikan keterangan, memberikan aspirasinya juga di sana bahwa dengan kesaksian AF saja saya ditetapkan sebagai tersangka, tapi ketika pra peradilan ini tidak benar keterangan AF ini, gitu kan? Bisa juga nanti saat 7 terpidana dengan kesaksiannya AF yang memberikan kesaksian palsu juga, gitu, Bang Tony. Oke. Ya, jadi kalau untuk dilaporkan tadi sudah clear ya, karena dasar hukumnya sudah saya jelaskan. Dan kalau untuk di DPR RI, tadi kan sudah saya jelaskan ada 2 hal. Kalau secara hukum, ketika ditanya pun Peggy ini adalah orang yang salah tangkap sehingga tidak bisa menjelaskan apa-apa. Kaitannya dengan tujuan membebaskan 7 terpidana. Nah, nanti kan di situ, tahu tidak, ya nggak tahu kan gitu. Itu justru yang harus datang itu ya kalau menurut saya
kemarin yang diperiksa di PK, saksi-saksi yang diperiksa di PK, terutama saksi-saksi yang mengetahui bahwa pada malam kejadian para terpidana itu ada yang bersama Aldo di rumahnya, yaitu si Rivaldi kan. Kemudian ada yang bersama saksi lainnya yang ada Agung ya. Mulai dari rumah Ibu Nining sampai ke rumah RT Pasren sampai Mbak Pagi. Nah, justru saksi-saksi itulah yang bisa meyakinkan anggota DPR gitu loh, bahwa mereka pada saat kejadian itu bersama para terpidana. Nah, itu ketika ditanya pasti bisa jawab. Tapi kalau Peggy pada malam kejadian tahu tidak para terpidana ini ada di mana? Ya tidak tahu, orang dia jadi di Bandung salah tangkap, itu secara hukum. Tetapi kalau secara kemanusiaan ya pasti hadir untuk mensupport, ya hadir kalau diperkenankan duduk di ruang ya di DPR ya bagus kan itu. Termasuk nanti kalau dibolehkan saya ikut juga nggak ada masalah. Pasti Saya dong, Bang, kalau bicara ini. juga saya siap. Jadi maksud sebenarnya gini Bang, kita melihat atau teman-teman melihat bahwa dengan adanya proses salah tangkap ini dan kemudian digagalkan dengan kemenangan di pra-peradilan, ini tentu merupakan suatu penguatan terhadap 7 terpidana ini ya Bang ya, yang masih di dalam gitu. Walaupun secara tidak langsung Peggy memang tidak tahu apa-apa dalam peristiwa hukumnya. Tetapi ini ada suatu peristiwa bahwa katanya ada 3 DPO ini kan, itu kan satu kesatuan Bang. 7 terpidana dengan 3 DPO ini kan satu kesatuan. Dan kemudian polisi mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu adalah DPO-nya. Kemudian ternyata itu lepas. Nah, itulah mungkin di situ korelasi yang dianggap oleh teman-teman, sehingga mungkin meminta, tadi saya dikejar, kenapa tidak menghubungi langsung Peggy Setiawan. Saya sudah sampaikan bahwa Bang Faktual itu sudah komunikasi sama Bang Tony. Nah, ketika Bang Tony bisa naik memberikan penjelasan, dan ya kalau memang nanti kita bisa diadakan RDP atau RDPU dan ada kesempatan, itu pasti kita dengan sangat senang hati. Tapi itu semuanya nanti kita akan saling berkoordinasi ya Bang ya, kelanjutannya. Begitu ya Bang Surya penjelasannya dari Bang Tony. Ya, Oke, siap. Oke, siap. Jadi sekali lagi, sorry sebentar. Saya tegaskan bahwa tadi disampaikan Bang Tony, untuk alasan hukum memang tidak masuk, tetapi untuk alasan kemanusiaan demi untuk mensupport, Bang Tony sudah sampaikan bahwa pasti Peggy siap selama tidak ada halangan bersama dengan Bang Tony sebagai penasihat hukumnya. Ya Bang Tony ya, sip. Ya, tenang, Oke. tenang. Mantap. Kemudian Bang ada Tony. yang menarik masih seputar Peggy ya. Ada yang menarik, ini bagus nih statementnya, komentarnya. Kalau pencemaran nama baik katanya bagaimana? Nah, pencemaran nama baik lah yang masuk sebenarnya kalau aib itu dilaporkan oleh Peggy. Ya. Gitu, karena kalau pencemaran nama baik ya, aib ini pernah menyampaikan. Ingat gak? Memang itu orangnya Peggy. Ya, betul. memang itu motornya kan itu. Nah, Ya. hanya saja perlu rekan-rekan ketahui. Yang pertama kali mempublikasi bahwa Aep mengatakan DPO itu adalah Peggy Setiawan yang udah ditangkap itu kan, setelah Peggy Setiawan ditangkap, kemudian Aep ini diwawancarai oleh KDM. Pak KDM. Iya, di situ ya. Nah, undang-undang ITN-nya yang menyebarkan channelnya KDM. Dilema Bang ya. Dilemanya di situ. Iya, dilemanya di situ. Jadi ITE-nya itu, pencemaran nama baiknya itu, ya, ketika dilaporkan, nanti channelnya KDM. Asal tahu ya, saya sudah download channel KDM. Tersebut ya. Iya, yang isinya Aep menuduh Peggy itu. Saya sudah download, surat kuasa sudah ada, lalu kita diskusi. Nah, ini mah KDM yang diperiksa nanti. Channelnya Bagus, bahkan kan channel itu kan, yang menayangkan. Bagus loh, Bang. Kalau secara politik bagus loh, Bang Tony. Ya. Namanya KDM. Ya, saya kan terang-terangan ya memberikan satu analisa kan. Jadi setelah dikaji ya, itu awalnya Bang Niko Gili-Gili juga kan saya yang selalu menganalisa itu kan. Bang Niko, Dek, manggil saya kan Dek ya, Bang Niko. Dek, itu udah di ini belum? Udah dianalisa? Udah. Barang buktinya udah dikumpulkan? Udah, saya bilang. Udah saya download, udah kan. Nah, lalu surat kuasa udah disiapin nih ceritanya waktu di Bali. Siapin semuanya. Kemudian saya diskusikan. Ini channelnya KDM, saya bilang kalau dilaporkan. Karena barang buktinya cuma itu, yang dokumentasinya ada di situ. Kan itu. Nah, waduh, kan gimana? Jadi saat itu kan mau politik ya. Ya, begitu dilaporkan, nanti kan khawatirnya KDM diperiksa nanti dikira politik, kan gitu. Iya. Nah, jadi channelnya KDM yang pertama kali ya membuktikan bahwa Aep mengatakan bahwa Peggy itulah DPO-nya kan gitu. Intinya itulah. Nah, jadi karena memang terkait dengan KDM, kemudian musim politik, apalagi sekarang kan terpilih kan. Jadi kami pertimbangkan gitu loh. Sebenarnya kalau dilaporkan ya telak. Tapi itu ya pencemaran nama baik ya.
Karena yang bukti yang ada itu pencemaran nama baik kan. Cuman Bisa, apakah bisa memang telat, Bang. abang Kalau sorry. dilaporkan masih bisa telat gitu, laporan. Masih bisa. Masih bisa, Ya, masih bisa kan? Pertanyaan, Iya, tapi pertanyaan saya, channelnya gini, Bang. KDM. Pertanyaan saya Karena- begini malah ke abang. Tony. Kalau toh Udah Kalau laporin kau aja, memang- saya jadi kuasa hukumnya. Kemarin mau demo saya minta duit, pelit banget itu, sudah Mulyadi lah, kesel saya. Awas ada yang rekam loh itu. Rekam aja weh. Terakhir kalau saya saya mau itu- WA kemarin, kalau saya di kasus Pina kemarin, kalau saya WA, wah telepon WA segala macam. Kemarin saya WA sosokan jadi gubernur bilang RDLO. Nah, bikin surat kuasa sama saya itu, saya pidanain itu dari Mulyadi itu. Kang RDLO, kalau saya yang naik direkam ini, pasti ada yang rekam, lihat nggak bersaya. pasti, Ya, pasti. biar merekamnya Ya. pindah ke saya lah, nggak apa-apa. Saya aja ngerekam. Iya tuh. Saya ini kalau setiap saya naik pasti sudah besoknya udah beredar kemana-mana. Gini Bang Tony, pertanyaan saya malah sederhana Bang Tony. Anggaplah abang mengesampingkan mengenai KDM channel ya. Abang berat lapor. Memang abang yakin akan diproses Bang? Ya, kalau diramaikan diproses dong. Nah itu poinnya kan. Nah. Kalau diramaikan sama dengan yang terjadi dengan yang Sekarang- dialami oleh pihak sekarang kan Bang ya. Nah Sekarang kalau saya sudah teriak, ya, saya teriak itu berdasar, nggak ada asal-asalan saya teriak. Pak Tony, kalau naik laporannya siap-siap Pak Tony dibully sejuta netizen saya kemarin. Itu yang diawasin itu. Siap saya ramaikan, saya ramaikan. Tapi karena targetnya AF, enggak lah, nggak akan dibully. Cuma kan nanti yang dalam Undang-Undang ITE itu barang siapa, ya, mendistribusikan, mentransmisikan dokumen elektronik sehingga dapat diaksesnya informasi elektronik, ya, yang bermuatan pencemaran nama baik, Nah. kan itu. Nah, maka dipidana penjara paling lama sekian tahun. Artinya, yang dapat dihukum dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 Undang-Undang ITE itu adalah barang siapa yang mentransmisikan, mendistribusikan, dapat diaksesnya informasi elektronik oleh masyarakat, oleh kalangan. Nah, berarti siapa? Ya kan tim channel KDM itu kan? Udah aja to the point. Barang siapa itu untuk manusia yang ada di Indonesia, nggak perlu kau gubernur, nggak perlu kau menteri, gas. Iya, khawatirnya nanti Berarti- ada di Berarti sama penjara. dengan ini ya, Bang Tony. Kita ini kan lagi diskusi di Komal nih, ya kan? Terus kita record. Terus kita up di channel YouTube atau di VT di TikTok. Apakah ini masuk pencemaran nama baik juga ini, Undang-Undang ITE? Obrolan kita ini. Ya, Ya, enggak. sepanjang obrolannya. Nah, Obrolannya gini, kan kalau- kita normatif-normatif saja, nggak apa-apa. Gini. Ya, bahasanya kan ada KDM pelit tadi masalahnya. Kamu tuh harus belajar. Ini harus dipertegas Wah, sama saya saya dong dengan yang Puri. saya dong yang diinin, Di waduh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ITE terbaru, sekarang kan udah 27A itu. Barang siapa yang Mensreanya. melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan. Nah, kalau saya menuduh bahwa KDM itu pelit karena memang faktanya itu nggak mau berbagi dengan saya, sekarang beda sombong. Coba rekam laporin sama KDM. ntar gue lagi ke Kemarin bawah, aja Bang, kita ya. ke sana nggak ada ya. Kita aja berdua ke sana nggak ada buat ini bensin. Itu minta sama Bang Sulman itu, bukan minta Kang Deddy Mulyadi itu. Penanggung jawabnya Pak Sulman itu. Jadi Nggak, gini, waktu kita Jadi, ke kalau- rumah KDM kemarin kan nggak ada buat bensin. Jadi gini ya, kan kalau mengacu kepada pasal 27 ayat 3 ya, junto pasal 45 itu Undang-Undang ITE. Jadi pertanyaannya kalau obrolan ini kemudian diposting ya di YouTube atau di TikTok, apakah bisa dilaporkan pencemaran nama baik kan? Nah, tinggal konten yang disebarkan ini melalui TikTok ataupun melalui YouTube ya, obrolan ini apakah ada tadi tuduhan terhadap orang bahwa orang itu melakukan tindak pidana, itu yang paling penting ya. Nah, Siap. AF menuduh Peggy melakukan tindak pidana dengan kalimat ya, memang itu pelakunya, memang itu DPO itu Peggy itu kan gitu. Artinya dia menuduh bahwa Peggy itu Peggy Setiawan klien saya itu dialah DPO-nya, dialah yang dia lihat malam itu kan gitu. Nah, sehingga tuduhannya itu jelas kan. Nah, sehingga kalau dilaporkan itu maka akun yang menyebarkan Ikut. kata-kata aib itu bisa dilaporkan, bisa dikenakan Undang-Undang ITE tentunya dengan aibnya juga. Tapi karena ITE itu adalah yang mentransmisikan, yang mendistribusikan, dapat diaksesnya dokumen elektronik, maka lebih ya kepada orang yang menyebarkan. Kan itu. Nah, kalau ini obrolan ini benar, setuju. kan nggak ada. Obrolan ini kan nggak ada nih tuduhan kepada siapapun yang melakukan tindak pidana. Kalau Bang RDLO Ada barusan. RDLO mengatakan di KDM itu pelit, itu bukan tuduhan DM melakukan tindak pidana gitu. Memang fakta, Puri, nggak kasih duit ke saya. Itu fakta, bukan gimana sih kamu? Sabar Bang, sabar Bang, sabar, sabar. Kalau melakukan tuduhan tindak pidana itu tadi seperti yang saya contohkan, AF menuduh Peggy melakukan pembunuhan itu kan gitu.
Pidana Berarti yang bisa masuk ke unsur pidana ya, Bang Tony ya? Tuduhan. Jadi tuduhan orang itu melakukan tindak pidana. Jadi menuduh orang melakukan tindak pidana itu misalnya menuduh mencuri, menuduh memperkosa, menuduh membunuh, menuduh menggelapkan, menuduh pokoknya kaitannya jika tuduhan itu benar, ya jika yang dilakukan itu benar, orang itu dipidana gitu loh, bisa kena bisa kena hukuman gitu loh. Intinya itu pencemaran nama baik itu ciri-cirinya. Tapi dia sendiri yang mensamisikan, mempublikasikan. Kalau RD Lau bilang narkoboy itu produk jurnalis itu, laporannya salah itu. RD Lau cerita sama saya panjang lebar, saya bilang hati-hati. Ingat ya? Ingat ya? Udah tobat, cuman Bang Tony aja yang deketin sama FA sekarang. Saya udah enggak, udah kapok saya. Saya itu makanya udah nggak mau masuk sana sini kasus Agus itu karena saya tahu bakal melebar kemana-mana.